pagi sahabat kreatif dimanapun kamu berada, jumpa lagi di acara edisi Guru Keliling. Ya, tentunya juga di hari ini saya berkesempatan bersama Ibu Liza dari SLBN Sengelet. Kita sapa dulu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Liza, kali ini untuk Guru Keliling kita ke rumah siapa dan nama muridnya siapa nih? Kita ke rumah siswa SMPLB ya, untuk kelas 1 SMPLB, namanya Cheryl Aurelia, di belakang YPK rumahnya. Oke. Ini penyandang disabilitasnya mungkin bisa dikasih tahu, dan mata pelajaran apa yang akan diberikan untuk hari ini? Untuk penyandang disabilitasnya yaitu tunagrahita, tetapi ya materi yang akan dibahas tentang teknologi dan informasi yaitu telepon. Akan membahas tentang telepon seperti itu ya. Ya, dan ini untuk Cheryl sendiri kelas berapa di SMP-nya? Di kelas 1 SMPLB. Oke, baru kelas 1 ya. Iya, betul. Oke, kalau gitu sahabat kreatif, yuk kita ikuti acara Guru Keliling di hari ini. Tentunya tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sengelet. Baik sahabat kreatif, masih di acara Guru Keliling di edisi hari ini. Ya, dan tentunya masih bersama Ibu Liza, dan sekarang kita juga udah bersama Cheryl tentunya ya Bu Liza ya. Tadi kita sudah sedikit disinggung bahwa hari ini akan belajar tentang telepon seperti itu. Nah, ini media apa aja nih yang sudah dipersiapkan dari Bu Liza sendiri? Ada telepon kabel. Ini kan teleponnya ada 2 macam nih. Nanti terdiri dari 2 macam. Ada telepon kabel dan telepon genggam. Telepon Iya. genggam. Oke. Nah, sahabat kreatif, tentunya ini termasuk pelajaran apa nih Bu untuk materinya kalau di kurikulum 2013? Untuk kategorinya ada bahasa Indonesia sama IPS, yang mana untuk bahasa Indonesia dia bisa menyebutkan atau menuliskan tentang alat komunikasi. Nah, untuk IPS-nya bisa berinteraksi, cara menggunakannya. Ini sudah gitu aja. Oke. Ya, ya, dan tentunya ini lebih mengasah ke segi apa nih Bu untuk Cherylnya sendiri? Lebih mengasah ke komunikasi atau berinteraksi. Oke, dan sahabat kreatif, yuk kita langsung saja ikuti bagaimana pemaparan dari Ibu Liza bersama muridnya di hari ini di Belajar di RRI edisi Guru Keliling. Selamat pagi Cheryl. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa sehat meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Tetap jangan lupa ya pakai masker kayak Ibu, jaga jarak, rajin cuci tangan ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, gimana kalau tangannya doa? Iya. Ayo. Ya Tuhan, berikanlah kemudahan serta kepahaman kepada Cheryl dalam menerima materi pelajaran hari ini. Jadikan Cheryl sebagai anak yang berguna. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu telepon, yang ada di tema 5, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Cheryl, kan dulu udah pernah ya Ibu singgung tentang komunikasi atau alat komunikasi tradisional, yaitu ada apa saja? Ada koran, lonceng, peluit, beduk. Itu semuanya alat komunikasi tradisional. Cheryl pernah lihat alat komunikasi tradisional nggak? Pernah. Di mana? Di mana coba? Kalau di sekolah dulunya kita ini loh, kayak gini loh, kayak rumah Cheryl itu loh. Kalau ada ting 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 di sekolah itu, kalau bel untuk berbunyi itu pakai apa? Lonceng. Lonceng. Kalau di masjid yang pakai pentongan gini? Beduk. Iya, beduk. Kalau di pos ronda pakai tek 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 tek, apa namanya? Betul. Iya, kentongan. Nah, jadi tema hari ini kan tentang telepon ya. Telepon itu ini loh. Tahu kan telepon? Tahu. Telepon itu merupakan pesawat dengan listrik dan kawat
untuk bercakap-cakap yang memudahkan kita berinteraksi jarak jauh. Jadi, telepon ini sangat penting bagi setiap orang atau alat yang wajib dipunyai setiap orang di zaman sekarang. Mama Ceril punya telepon? Ada. Ada. Gimana kalau Mama Ceril menghubungi ibu? Pakai apa? Ibu di sekolah nih, Mama di rumah. Gimana Mama menghubungi ibu? Pakai apa? Telepon. Iya, pakai telepon. Jadi, alat komunikasi itu sangat penting. Dengan teknologi komunikasi, kita dapat terhubung meskipun terpisah jarak yang jauh. Di sini, kemarin kan Ibu bahas tentang alat komunikasi tradisional dan hari ini kita membahas tentang alat komunikasi modern. Jadi alat komunikasi itu ada dua, alat komunikasi modern dan tradisional. Ada berapa? Di sana. Tradisional, iya. Kalau sehari ini kita bahas tentang alat komunikasi modern. Di rumah Ceril punya alat komunikasi modern? Punya. Apa? Ada telepon, ada ya kita juga bisa menggunakan telegram, surat atau email ya. Jadi di sini Ceril kan udah pernah nih udah pernah Ibu bahas kan tentang alat komunikasi tradisional kemarin. Ceril tahu ini alat komunikasi modern kan ada telepon ya, kata Ibu tadi ya. Nah, telepon juga ada dua macam. Ada yang telepon kabel yang menggunakan kabel, ada telepon genggam. Di rumah Ceril punya telepon mana? Di rumah Ceril, telepon ini apa telepon ini? Ini. Masa mana kalau telepon ini? Telepon ini mungkin. Oke, baiklah ya. Jadi handphone ini kan sangat bermanfaat ya sebagai media pembelajaran. Kalau di zaman sekarang kita pakai telepon genggam karena lebih praktis, lebih bisa dibawa kemana-mana. Kalau telepon kabel, kita harus menggunakan kabel yang mesti dicolok atau dicolok ke listrik, nggak bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau untuk telepon genggam bisa dibawa kemana-mana, lebih praktis. Jadi Ceril pilih yang mana nih? Yang ini apa yang ini coba? Yang ini, karena Ceril bisa bawa ke dapur, bisa bawa ke main, bisa bawa keluar ya. Gimana Ceril bisa menggunakan HP? Punya. Bisa. Oke, kalau bisa. Ceril pernah nggak nelpon ibu? Pernah. Jadi hari ini kita bahasnya tentang telepon ya. Kalau menghubungi teman di kelasnya gimana? Pakai apa? Kayak telepon? Nelpon siapa? Viola. Viola. Terus selain Viola siapa lagi? Jihan. Jihan. Jadi komunikasi itu ada banyak macamnya. Yang pertama berbicara seperti ibu ya. Ini kita berbicara, ini sudah berkomunikasi. Yang kedua kita menggunakan bahasa isyarat yang pakai tangan kayak gini. Ya. Nama Ceril itu ya. Itu juga berkomunikasi. Nah, yang ketiga itu dibantu alat ini. Alat teknologi informasi dan komunikasi. Jadi hari ini Ceril kan udah Ibu ajarin kan, Ibu kenalkan dengan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Sekarang Ceril gunakan teleponnya dulu.
Gimana cara menggunakannya? Diangkat, kemudian cari nama kontak ibu. Ibu apa? Ibu Liza ya. Coba cari L, Ibu Liza. Terus lagi. Nah, kalau sudah gimana? Letakkan di teli. Anggap saja ya ini nyambung ke ibu. Tut 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 tut. Terus gimana ngomongnya kalau udah nelpon ibu? Selamat pagi. Iya, selamat pagi Ceril. Ada apa ya nelpon ibu pagi-pagi ya? Ngapain kamu? Ceril ngapain loh ini nelpon ibu? Bu, ada tugas nggak hari ini? Tugas Kak. Nggak ada Ceril, hari ini kita libur gitu. Kalau sudah, matikannya gimana? Cara tuh tutup di sini. Nah, iya, kayak gitu. Kalau gini kan pakai telepon kabel kan, kata ibu. Ini telepon kabel tadi menggunakan listrik, tapi sekarang telepon genggam. Nih, sama halnya. Cari nama Ibu Liza, gimana? Bisa nggak pakai ini? Coba. Ini apa namanya? Handphone. Ya, berat. Handphone itu artinya telepon genggam ya. Telepon genggam lebih praktis, lebih ekonomis, dibawa kemana-mana. Ceril mau ke dapur bisa dibawa. Kalau ini enggak ya. Udah tahu belum bedanya? Ini telepon apa namanya? Telepon apa? Kabel. Kalau ini telepon apa? Genggam. Sahabat Relatif masih belajar di RRI edisi Guru Keliling dan tentunya juga masih bersama Ibu Liza. Ya, Ibu Liza tadi kita sudah melihat ya dan juga mengikuti pembelajaran baik dari cara menelpon seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk Ceril sendiri untuk tadi berkomunikasinya nih, Bu Liza? Kalau komunikasinya sih udah sedikit bisa lah seperti kita, tapi mungkin kendalanya dia belum begitu paham tentang alat komunikasi yang tradisional. Ini kan masih alat komunikasi modern, ini kan beda. Ini perkembangan telepon ini kan begitu luar biasa ya, yang mana telepon kabel ini masih menggunakan listrik. Cara penggunaannya juga masih sulit karena harus menghafal nomor telepon. Kan mengingat ini anak tunagrahita kan mungkin ada kesulitan baginya dalam menghafal nomor telepon. Terus kalau untuk telepon genggam, mungkin lebih praktis dan juga dia bisa banyak menu ya, menunya mungkin lebih praktis, lebih bisa mencari. Kalau ketik Ibu Liza sudah keluar, mungkin lebih perbedaannya gitu aja sih. Oke, tapi sejauh ini Ceril sudah bisa mengikuti ya untuk tadi komunikasi dan menggunakan telepon. Nah, bagaimana dengan tadi Ceril dalam menulis? Kalau untuk menulis mungkin dikarenakan di masa pandemi COVID-19 ini udah lama nggak tatap muka atau sudah lama tidak menulis. Mungkin meskipun menulis, ibu kasih tugas secara daring itu jarang ya, ibaratnya bukan dikatakan jarang sih, misalkan yang mana durasi nulis di sekolah dengan di rumah berbeda kan, jadi mungkin agak kesulitan. Dia udah ngerti nulisnya, udah tahu hurufnya kan, tetapi mungkin salah-salah, yang tadinya huruf L bisa berubah jadi R, padahal emang tulisannya sama kan, yang satu ininya ke atas, garisnya satunya ke bawah gitu aja sih. Tapi masih bisa menulis seperti itu ya, walaupun durasinya memang berbeda ya antara di sekolahan saat sebelum pandemi ketika harus daring seperti itu ya. Ya baik sahabat Relatif, nanti kita akan lanjut lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Ini akan belajar apa lagi nih Bu? Setelah tadi kita sudah bertelepon dan sudah menulis, ini akan lanjut lagi ke bagian apa nih Bu?
Yaitu menjodohkan tetap menjodohkan alat komunikasi, masih seputaran alat komunikasi, yang mana ini Ibu random, ada yang alat komunikasi modern, ada yang alat komunikasi tradisional. Udah gitu. Dan ini manfaatnya untuk Cheryl sendiri agar apa nih, melatih apanya nih, motoriknya atau motorik halus? Kalau untuk menulis tadi, untuk yang pertama tadi itu, ini melatih motorik halus dikarenakan Cheryl kan udah lama nih tadi udah lama nggak menulis, mungkin durasi di sekolah sama di rumah berbeda. Makanya saya suruh menulis agar bisa motoriknya lebih lancar lagi ya. Sedangkan untuk menjodohkan, untuk mengingat apa yang ditulis dengan apa yang didapat itu kan bisa membaca, kemudian menjodohkan mana barangnya. Ini lebih ke mengingat juga sama menulis juga sih sebenarnya. Tadi kan menulis, kemudian mengingat mana barang yang ditulis, yang tulisan sama barangnya mana itu. Gitu aja sih. Iya, dan baik sahabat Kreatif, kita akan lanjut lagi nih belajar di RRI bersama Ibu Liza dan Cheryl. Silakan Ibu untuk pemaparan materinya kembali. Masih seputaran ya. Cheryl, tadi kan udah latihan pertama. Ibu pengen tahu Cheryl bagaimana menulisnya tentang alat komunikasi yang Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu pengen tahu lagi. Untuk yang kedua nanti Ibu kasih latihan. Cheryl masih ingat nggak apa yang dijelaskan Ibu tadi? Jelas. Nah, di sini kan ada telepon, itu kan merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara kan? Kalau kita nelpon tadi pakai kedengarnya apa? Suara. Kemudian kebanyakan kalau untuk telepon kabel itu menggunakan transisi sinyal listrik. Kata Ibu tadi pakai listrik kan? Nah, seiring zaman kedua telepon ini berkembang. Ini tadi udah modern juga sih, tapi lebih dibikin praktis lagi. Ini nggak bisa dibawa kemana-mana, ini bisa dibawa kemana-mana. Cheryl mau ke pangkal, Cheryl mau jalan-jalan, ini bisa. Kalau ini nggak bisa ya. Nah, di sini kan kalau TV masih alat komunikasi tradisional juga, tapi juga ada perubahan ya. Kalau untuk TV yang dulunya pakai tabung, sekarang tipis. Di sini Cheryl kalau di rumah pakai alat komunikasi apa? Di rumah? Ponsel. Hah? Ponsel. Bukan, alat komunikasinya. Di rumah ada nggak alat komunikasi modern? Ada. Apa? TV. TV, laptop punya laptop. Nah, laptop juga alat komunikasi modern, telepon genggam. Dengan telepon tadi, dengan alat komunikasi genggam atau telepon genggam ini lebih mudah nggak belajarnya? Mudah. Kalau ngirim tugas lewat pakai apa? Handphone ya, pakai telepon genggam ya. Sekarang Cheryl Ibu suruh menjodohkan mana alat komunikasi modern dan mana alat komunikasi tradisional. Dibaca ya. Coba dibaca dulu, apa nih? Yang kencang suaranya. Lihat Alat ini loh, alat komunikasi di bawah ini. kemudian tunjukkan alat komunikasi yang
tepat, sesuai sesuai dengan tanda panah. Nah, sekarang Cheryl lihat, dibaca dulu. Ini mana barangnya? Coba baca dulu nih apa? Beduk. Iya, lihat mana gambar beduk. Garis tarik. Oke, terus terus ah dibaca coba. Tangan. Iya, mana barangnya? Barangnya mana? Iya, tarik. Terus Koran. mana barangnya? Lagi, lihat lagi. Baca lagi. Ayo baca lagi. Mana? Bukan yang ini ya, apa begini? Iya, mana? Iya, terus yang terakhir? Peluit. Hah? Peluit. Iya, mana barangnya? Iya, tarik. Udah selesai belum? Udah. Udah kenal belum? Udah ya? Jadi Cheryl udah tahu ya, mana alat komunikasi tradisional, mana alat komunikasi modern. Nah, di sini Ibu kembali menyampaikan sedikit manfaatnya ya. Apa manfaat berkomunikasi? Manfaat telepon tadi apa? Yang pertama, sebagai apa Cheryl? Sebagai apa? Telepon. Sebagai alat untuk berkomunikasi jarak jauh. Kata Ibu tadi, Cheryl di rumah, Ibu di sekolah. Kita gunain alat ini loh, alat komunikasi, alat teknologi dan komunikasi ini. Itu gunanya. Ya. Kemudian untuk menceritakan sesuatu atau untuk berbicara. Untuk apa? Berbicara tadi kan ada banyak ya, berkomunikasi tadi kan ada banyak cara kan yang bisa berbicara, kayak Ibu dan Cheryl bisa menggunakan bahasa isyarat. Cheryl ada nggak temennya yang kalau bicara pakai bahasa isyarat di sekolah? Siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Fiona. Kalau Viola kan bisa berbicara. Kalau Fiona pakai bahasa isyarat. Kalau nelpon Jihan kan jauh nih rumahnya, Viola juga jauh nih. Pakai kayak apa? Telepon. Iya, pakai telepon. Nah, jadi selain untuk
berhubungan jarak jauh juga sebagai bahan hiburan. Ceril kalau telepon genggam tadi, telepon genggam ini bisa buka YouTube kan, bisa lihat hiburan, bernyanyi atau bermain. Kemudian bisa mempercepat laju informasi. Ibu misalkan ngirim tugas, nggak perlu ibu datang ke rumah Ceril, ibu bisa pakai telepon. Iya, untuk mempermudah ibu menyampaikan informasi. Jadi, Ceril udah tahu belum menggunakan telepon tadi? Lah, kalau sudah, mungkin sampai di sini pembelajaran kita yang mana ibu simpulkan dulu, yaitu telepon itu merupakan pesawat dengan listrik. Ini ya yang ibu maksud ya, pesawat dengan listrik, dengan menggunakan listrik untuk bercakap-cakap atau berbicara jarak jauh. Meskipun kita terpisah jarak yang jauh, tapi kita tetap bisa berkomunikasi. Iya, bisa berkomunikasi dengan menggunakan telepon. Iya, dengan menggunakan telepon. Jadi di zaman sekarang alat komunikasi itu wajib. Hampir setiap orang punya alat komunikasi, yaitu telepon ya. Mama ada nggak telepon? Punya mama? Ada. Papa? Ada. Ceril ada nggak? Belum ya. Nanti pasti ada nantinya, lebih canggih lagi dari sekarang. Kemudian alat komunikasi itu nggak berupa telepon saja, banyak alat komunikasi lainnya, yaitu ada nanti pakai email, pakai telegram ya. Nah, kemudian mempermudah laju informasi. Itu gunanya. Nggak deh kayak main HP tuh pakai ini aja untuk main game. Untuk mempermudah laju informasi, mempermudah Ceril untuk menerima informasi dari ibu. Ibu kirim tugas belajar lewat telepon juga ya. Dikerjain nggak tugas dari ibu kalau ibu kasih? Kerja. Kemarin udah ngumpulin tugas belum? Yang ibu suruh bikin geser kaki, belum kan? Belum. Nanti dikerjakan ya. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk minggu depannya kita masih di teknologi dan informasi, tapi bukan di telepon lagi, bisa di komputer, oke? Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa lagi. Berdoa. Ya Tuhan, semoga ilmu yang Ibu sampaikan kepada Ceril bisa Ceril cerap, bisa bermanfaat. Jadikanlah Ceril anak yang berguna. Amin. Baik, selamat kreatif dimanapun kamu berada. Tentunya juga masih belajar di RRI edisi Guru Keliling. Ya, dan tadi itu dia kita sudah melihat dan mendengar juga ya bagaimana proses pembelajaran untuk hari ini bersama Ceril dan Ibu Liza juga. Bagaimana Ibu Liza dari mata pelajaran ataupun materi yang hari ini disampaikan kepada Ceril? Untuk materi yang disampaikan pada pagi hari ini mungkin sedikit banyaknya Ceril bisa paham ya, dikarenakan tentang telepon, di mana mama atau orang tua atau orang yang berkontribusi di sini punya telepon masing-masing. Kemudian anaknya juga mungkin sudah pernah pegang telepon sebelumnya, bukan hanya telepon kabel, melainkan telepon genggam. Sedikit memudahkan untuk kita menyampaikan materinya. Oke, ya, dan tentunya juga kita ke orang tua muridnya Ceril dulu. Siapa ibu namanya? Yanti. Ibu Yanti. Ya, Ibu bagaimana nih melihat proses pembelajaran apalagi hari ini bersama Guru Keliling bersama RRI? Bagaimana tanggapan Ibu? Sangat bagus ya, ini memudahkan kita juga sebagai orang tua itu kan di masa pandemi ini ya Bu. Jadi anaknya nggak ketinggalan gitu, masih ngerti ya.
Selama ini Bu, mungkin tantangan Ibu nih, apalagi di pandemi ya Bu ya. Walaupun tadi Ibu Liza bilang juga ada belajar daring seperti itu ya. Apa mungkin tantangan Ibu ketika harus belajar daring, apalagi dengan Sheryl? Ya mungkin sebagai orang tua kita agak kesusahan juga gitu Bu, karena nggak ke situ kan kita ini, karena apalagi seperti Sheryl butuh guru khusus gitu Bu. Jadi pandemi ini agak sulit lah Bu. Tapi sejauh ini tetap dilaksanakan. Iya, tetap dilaksanakan. Terima kasih Ibu atas waktunya di pagi hari ini. Tetap semangat belajar bersama Sheryl. Sheryl, makasih ya udah di Guru Keliling. Saya hai dulu tuh sama kameranya Sheryl. Ya udah, baik sahabat kreatif ya, tentunya itu dia pembelajaran kita di hari ini, semoga bermanfaat. Dan tentunya juga nanti kita bakal ketemu lagi di acara Guru Keliling di setiap Rabunya pukul 10 hingga pukul 11 siang sahabat kreatif. Dan tentunya juga saya Ica bersama tim kerja kerabat LPP RRI Sungai Liat pamit undur diri dari Belajar di RRI. See you.